Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SKI Kelompok 6 Man7 Jakarta. Kami tim beranggotakan Lulu Nuraini, Mario Ilham Ramadan, Muhammad Nabil Suryandika, dan Rizka Aulia Susanto. Kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Cirebon. Kami sama-sama menjelaskan beberapa poin tentang Kerajaan Cirebon, mulai dari awal masuknya Islam di Cirebon, masa kejayaan Kerajaan Cirebon, masa kemunduran, dan peninggalan Kerajaan Cirebon. Agar lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, mari kita bahas tentang kondisi awal Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1302 Anno Jawa atau 1389 Masehi, di pantai Pulau Jawa yang sekarang disebut Cirebon, ada 3 daerah otonom bawahan Kerajaan Pajajaran yang diketuai oleh Mangkubumi, yaitu Singapura, Pesambangan, dan Japura. Setiap daerah memiliki pemimpin sendiri. Singapura atau Mertasinga dikepalai oleh Mangkubumi Singapura. Pesambangan dikepalai Ki Ageng Jumajan Jati, dan Japura dikepalai Ki Ageng Japura. Dari ketiga daerah otonom ini, salah satunya adalah Dukuh Pesambangan yang dalam perkembangannya berubah menjadi Cirebon. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan mempengaruhi masyarakat Nusantara. Termasuk di Cirebon, di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, pengaruh Hindu sangat melekat pada kehidupan masyarakatnya. Pada tahun 1475 sampai 1482 Masehi, kedudukan wilayah Cirebon berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang di Galuh. Prabu Anggalarang adalah ayah dari Prabu Siliwangi yang kemudian menjadi Raja Pajajaran. Ketika Prabu Siliwangi berkuasa, daerah Cirebon mulai ramai didatangi para pedagang dari luar Nusantara. Sebelum Islam datang, masyarakat Cirebon masih menganut sistem kasta dari ajaran agama Hindu. Ada 4 tingkatan kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini menyebabkan kasta yang berada di bawah seringkali mendapat ketidakadilan. Namun, saat Islam datang, sistem kasta perlahan mulai menghilang. Maka, karena tidak adanya sistem kasta di dalam Islam, maka Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Cirebon. Yang kedua, mari kita bahas tentang awal mula masuk Islam di Kerajaan Cirebon. Ketika Cirebon dikuasai oleh Prabu Siliwangi, Cirebon mulai ramai didatangi para pedagang dari luar Nusantara. Sekitar abad 15 Masehi, pelabuhan Cirebon sudah banyak didatangi pedagang Muslim. Pada tahun 1531 Masehi, sudah banyak orang-orang Muslim yang bertempat tinggal di Cirebon. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial, dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Kemudian, menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban Nagai, dan Negara Kertabumi, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum Kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Yang ketiga, mari kita bahas tentang siapa yang menyebarkan Islam pertama kali di Kerajaan Cirebon. Orang pertama yang mengenalkan Islam di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati adalah Syekh Idlofi Mahdi atau Syekh Datuk Kahfi di Dukuh Pesambangan. Sejak menetap di Cirebon, Syekh Datuk Kahfi mendirikan pesantren. Dengan begitu, proses Islamisasi lebih nyata dan terkoordinir. Karena sebelumnya, Islamisasi hanya dilakukan di kerabat-kerabat terdekat saja. Akan tetapi, Islamisasi pada masa Syekh Datuk Kahfi tidak sampai keluar Cirebon. Hal ini karena beberapa faktor, diantaranya yaitu karena Cirebon berada di bawah kerajaan Pakuan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Yang keempat, mari kita bahas tentang Raja pertama Kerajaan Cirebon.
Setelah Syekh Datuk Kahfi, Pangeran Walang Sungsang adalah orang yang menyebarkan Islam di Cirebon. Pangeran Walang Sungsang adalah anak dari Sri Baduga Prabu Siliwangi, penguasa Raja Pajajaran, kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai sebagian besar daerah Jawa Barat termasuk Cirebon. Setelah pindah di Cirebon, Raden Walang Sungsang membangun sebuah pedukuhan di pesisir Lemah Wungkuk dan pembangunan Masjid Jalagrahan. Melalui pesantren di Pesambangan dan di Lemah Wungkuk, Islamisasi Cirebon menjadi semakin meluas. Masjid Jalagrahan sendiri merupakan masjid pertama yang dibangun di Cirebon. Pedukuhan yang dibangun Walang Sungsang kemudian disebut Tegal Alang-Alang, terletak di bagian selatan Gunung Jati. Dalam waktu singkat, perdagangan di dukuh ini mengalami perkembangan pesat. Banyak pedagang-pedagang asing membuka pasar. Akibat dari interaksi dari pedagang yang berbeda bangsa, agama, dan ras ini, lama-kelamaan Tegal Alang-Alang berubah nama menjadi Caruban. Setelah Tegal Alang-Alang berdiri, Walang Sungsang kemudian dipilih sebagai Kuwu Cirebon dan dijuluki Pangeran Cakrabuana. Pada 1479, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh putra adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah. Pada masa kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat baik di bidang agama, politik, maupun perdagangan. Di sektor politik, Cirebon mampu merebut pelabuhan Sunda Kelapa bersama Demak pada tahun 1527 Masehi untuk membendung pengaruh Portugis. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Karena sebagian masyarakat Tegal Alang-Alang berprofesi sebagai nelayan pembuat petis yang berbahan dasar air udang, lama-lama disebut Cirebon. Jadi bisa disimpulkan bahwa awal mula Cirebon adalah Tegal Alang-Alang, kemudian Caruban, dan berkembang lagi menjadi Cirebon. Kejayaan Kerajaan Cirebon ditandai dengan perkembangannya sektor perdagangan. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 hingga ke-17. Kerajaan Cirebon pernah menjadi pangkalan penting jalur perdagangan dan pelayaran. Hal tersebut karena letak Kerajaan Cirebon berada di pantai utara Pulau Jawa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Masa pemerintahan Kerajaan Cirebon sekitar 2 abad. Masa kejayaannya pada saat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menjabat pada 1479 hingga 1568 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Dan dia banyak menaklukkan wilayah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik maupun penyebaran agama Islam. Sejumlah wilayah yang berhasil dikuasai adalah Sunan Kelapa, Banten, dan Raja Galuh. Pada bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati memfokuskan ada sektor perdagangan dengan sejumlah bangsa seperti Campa, India, Malaka, Cina, dan Arab. Sosoknya juga dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jawa Barat. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan Pajajaran yang memiliki nama kecil Raden Walang Sungsang. Pada saat remaja, dirinya dikenal dengan nama Kian Santang. Meskipun merupakan anak sulung, Pangeran Cakrabuana tidak mendapat haknya sebagai putra mahkota karena dirinya memeluk agama Islam. Pangeran Cakrabuana adalah cucu dari Ki Gedeng Tapa, penguasa pesisir utara Jawa. Saat kakeknya wafat, Pangeran Cakrabuana mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Untuk itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon.
Setelah pulang dari ibadah haji, Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Kedudukan Pangeran Cakrabuana kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 Masehi. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bergelar Tumenggung Syarif Hidayatullah. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat di agama, politik, serta perdagangan. Pada bidang politik, upaya Sunan Gunung Jati adalah merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Usaha yang dilakukan bersama Demak tersebut untuk membendung pengaruh Portugis. Pada bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati memfokuskan pada sektor perdagangan dengan sejumlah bangsa. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai dinasti pendiri raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Pada saat Sultan Gunung Jati wafat, sempat terjadi kekosongan kekuasaan. Kerajaan Cirebon juga mulai diincar oleh VOC. Fathahillah hanya menjabat selama 2 tahun kemudian wafat pada tahun 1570. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon mulai menemui keruntuhannya sejak dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi pada tahun 1666 Masehi. Di masa itu, perlahan kekuasaan Kerajaan Cirebon mulai mengalami penurunan pengaruh di daerah-daerah yang didudukinya. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Cirebon ini adalah fitnah yang dilontarkan oleh Sultan Amangkurat I yang memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta. Sultan Amangkurat I menuduh bahwa Panembahan Ratu II telah bersengkongkol dengan Kerajaan Banten untuk mengusik dan menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Dari situ mulai lahir perselisihan antara Panembahan Ratu II dengan Sultan Amangkurat I. Dampak dari perselisihan itu adalah Panembahan Ratu II diasingkan sampai pada akhirnya wafat pada 1667 Masehi di Surakarta. Melihat kekosongan kekuasaan yang menyelimuti Kerajaan Cirebon, Sultan Amangkurat I mengambil alih sisa-sisa wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon pasca keruntuhannya. Pengambil alihan wilayah Kerajaan Cirebon yang secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Kerajaan Mataram ini akhirnya memicu kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Kerajaan Banten. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif untuk turun tangan menyelesaikan perebutan wilayah sisa keruntuhan Kerajaan Cirebon dan juga menyelamatkan putra Panembahan Ratu II yang diasingkan oleh penguasa Mataram. Sejak keruntuhan dan perpecahan itu, Kerajaan Cirebon akhirnya terbagi menjadi 3, yang dipimpin oleh sultannya masing-masing yang meneruskan tahta berikutnya. Tak hanya disebabkan oleh faktor perebutan kekuasaan di dalam negeri antar kerajaan, ada juga faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Cirebon, yaitu pendudukan dan penaklukan VOC, juga memicu konflik antar kerajaan, termasuk Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram. Lewat politik divide et impera atau politik adu domba, VOC berhasil melahirkan konflik-konflik di tengah-tengah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Cirebon. Pertama, Keraton Cirebon. Peninggalan keraton oleh Kerajaan Cirebon meliputi Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabon. Kedua, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang berarti keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Ketiga, alun-alun Sangkala Buana atau Sabtonan. Alun-alun Sangkala Buana merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Cirebon, di mana tempat itu sering dipakai untuk acara resmi keraton. Keempat, Makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Cirebon, tepatnya di sebuah bukit kecil yang sering dikenal dengan Gunung Sambung. Komplek pemakaman ini terletak berada di lintasan Cirebon Indramayu.
Berikut adalah hikmah dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat dan mendengarkan penjelasan tentang Kerajaan Cirebon. Hikmah. Pertama, mengetahui sejarah Kerajaan Cirebon. Yang kedua, mengetahui bagaimana perjuangan masuknya Islam di Cirebon. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta terhadap Islam. Yang keempat, mengetahui penyebab dari kemunduran Cirebon. Untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus belajar ilmu agama untuk menjaga keimanan. Yang kedua, menjaga peninggalan sejarah yang ada dan dilestarikan budayanya. Yang ketiga, kita tidak boleh mudah putus asa. Yang keempat, kita tidak boleh mudah diadu domba dengan cara mencari kebenarannya terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.